Hai, halo. Waktunya kamu simak podcast 404 Patch Not Found yang dipersembahkan oleh Engage Media. Dan di episode kali ini kita akan ngobrolin tema semerawut KUHP baru, dikira melindungi malah terancam bui. Bersama saya Deborah Tanya. Seiring dengan berbagai amandemen dan perubahan dalam hukum pidana di Indonesia, KUHP 2023 ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi dampaknya buat hak mendasar kebebasan berpendapat, utamanya dalam konteks era digital dan juga perkembangan teknologi informasi. Contoh kasus nih udah banyak, mulai dari pembahasan keterlibatan kekuatan militer di bisnis eksploitasi tambang emas di Papua, dalam siniar Bang Haris dan juga Kak Fatia yang lalu, dan juga ada Rocky Gerung yang dilaporkan karena melontarkan kata bajingan tolol atas kebijakan IKN. Alih-alih berusaha untuk mencerahkan warga terhadap situasi genting yang ada di Papua atau mengkritisi produk hukum pemerintah, kita dibungkam dan besar kemungkinannya berujung pemeriksaan di kantor polisi karena pemikiran kita. Peran mahasiswa melalui litigasi maupun non-litigasi dan model advokasi melalui litigasi ini melibatkan proses hukum formal, di mana mahasiswa dapat terlibat dalam proses pengadilan untuk menantang ataupun mendukung isu-isu hukum tertentu. Di sisi lain, advokasi non-litigasi lebih berfokus pada kegiatan yang tidak melibatkan proses pengadilan, seperti contohnya kampanye kesadaran, pendidikan publik, dan juga lobi. Lalu bagaimana pandangan dan langkah apa sih yang teman-teman mahasiswa bisa lakukan terhadap KUHP 2023 ini? Yuk kita ngobrol bersama narasumber Afifah Fitriani dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Halo Afifah, apa kabar? Halo Kak, baik. Kakak gimana kabarnya Kak? Aku juga kabar baik. Selanjutnya aku mau menyapa Salsabila Syifa dari Universitas Lambung Mangkurat. Halo Salsabila. Halo, panggil aku Salsa ya? Oke, kita panggilnya Salsa. Kalau Afifah, panggilnya Afifah aja nih. Ya, Afifah, bebas boleh apa aja. Oke, selanjutnya ada dua cowok yang mau aku sapa juga. Ada Kemi dari Universitas Sumatera Utara. Halo Kemi. Hai Kak Deborah. Apa kabar? Sehat selalu. Kak Deborah gimana kabarnya di sana? Sehat. Dan yang terakhir ada Fitra Agus Setiawan dari Universitas Tadulako. Halo, apa kabar Fitra? Alhamdulillah baik Kak. Sehat ya. Terima kasih untuk waktunya teman-teman yang sudah bergabung melalui Zoom pada hari ini. Dan mungkin langsung saja, menurut pandangan teman-teman nih, gimana sih KUHP 2023 memengaruhi kebebasan berpendapat di Indonesia? Mungkin kita ke Viva dulu nih. Oke, mungkin singkat aja ya. Sebenarnya mengkritik atau mungkin kita melihat KUHP bukan serta-merta nge-bash semuanya jelek, nggak gitu kan. Tapi memang ada beberapa, misal kayak kita lihat di kayak di pasal. Oke, aku nyontek dulu karena lumayan banyak nih pasal. Misal yang kita lihat di pasal 218 yang tentang menyerang kehormatan dan harkat martabat itu kan juga lumayan karet ya, karena yang tahu diserang kan objeknya atau mungkin presidennya gitu. Jadi mungkin klausul-klausulnya atau frasa-frasanya itu masih perlu dijelaskan lebih jauh. Kayak gimana sih menyerang, apa sih kehormatan itu? Itu sih kalau dari aku. Oke, kita lanjut minta pendapatnya dari Salsabila, silakan. Ya mungkin kalau dari aku mah hubungannya sama teknologi informasi ya, sama dunia digital ya, lebih pada bagaimana kebebasan berpendapat itu berada dalam ranah digital juga masih berada di dalam ngambang gitu ya, di dalam KUHP ini. Lagi pula juga selain itu kebijakan hukum terkini yang mencakup hak digital juga dan juga berkebebasan berpendapat dan juga tindak kejahatan seperti kekerasan berbasis online juga ketentuan lainnya itu masih berketerkaitan gitu loh sama pasal-pasal di KUHP seperti pencemaran nama baik, penghinaan yang mungkin juga diterapkan secara online. Kalau dari aku sih gitu. Oke, kita lanjut ke Kemi. Nanti abis Kemi bisa dilanjut sama Fitra langsung ya. Silakan. Oke, kalau dari aku Kak Deborah sebetulnya pandangannya adalah KUHP yang ada saat sekarang ini kan ketentuannya belum berlaku secara mutlak. Sebagaimana ketentuan penutupnya nanti bakalan berlaku di tahun 2026 secara keseluruhan. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita bertanya soal apa yang dirasakan, tentunya kita belum bisa melihat apa yang kita rasakan karena belum berlaku secara mutlak seperti itu. Namun ada beberapa indikasi nih, Kak Deborah, menurut aku yang sebetulnya bisa jadi salah satu
poin penilaian bagi masyarakat dan juga terkhusus mahasiswa. Pertama, saat misalnya kitab undang-undang hukum pidana baru ini disahkan seperti itu, beberapa survei, indikator-indikator menyebutkan bahwa memang terjadi penurunan terkait dengan rasa takut dan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Misalnya aku ambil nih dari indikator politik Indonesia, itu mengungkapkan bahwa 62,9% masyarakat ini menjadi takut untuk menyampaikan suara atau pendapatnya. Belum lagi ini di tahun 2023 nih, Lembaga Setara Institute dan Forum of Indonesian Development ini juga menyebutkan bahwa ada tren penurunan terkait dengan indeks penyampaian ekspresi pendapat di negara kita seperti itu. Terkhusus di tahun 2022 itu 1,5% dan di tahun 2023 ini 1,3%. Jadi ada skala penurunan. Ini belum berlaku loh kitab undang-undang hukum pidananya seperti itu. Lantas bagaimana ketika berlaku? Apalagi tadi Kak Afifah nih udah nyinggung nih, ada beberapa pasal yang memang kontroversi di tengah masyarakat dan mampu membungkam masyarakat. Seperti misalnya penghinaan presiden, padahal di KUHP lama ini sudah dinyatakan inkonstitusional atau sudah tidak berlaku lagi. Belum lagi soal terkait dengan penghinaan terhadap lembaga negara gitu. Ini juga menjadi membingungkan. Apakah lembaga negara mempunyai hati untuk merasa tersinggung? Seperti itu. Lantas ketika mereka tersinggung, siapa yang akan melaporkan ketika lembaga negara ini merupakan institusi yang tidak hidup? Seperti itu. Inilah menjadi hal-hal yang menurut aku tentunya bakal mempengaruhi nih kebebasan dan juga ekspresi masyarakat dalam mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya. Belum lagi kasus-kasus yang banyak dan marak terjadi di negara kita. Mungkin dari aku pengantarnya itu Kak Deborah. Oke, bisa disambung sama Fitra? Ya, terima kasih Kak. Suara saya kedengaran Kak? Ya, kedengaran. Ya, terima kasih. Jadi saya di sini juga berbicara soal bagaimana sebagai jurusan saya sendiri itu sosiologi. Mungkin kalau ada kesalahan dalam hal saya berbicara tentang hukum mohon dimengerti. Ya, kalau pandangan saya bahwa terkait apakah pengaruh kebebasan berpendapat terkait RKUHP ini sangat mempengaruhi. Kalau menurut saya sangat mempengaruhi karena kalau kita melihat dari kultur Indonesia, kultur hukum Indonesia kan kita lihat dari living law atau hukum yang tidak tertulis pada waktu itu kalau kita melihat dari zaman ke belakang. Cuma lagi-lagi kalau menurut saya bahwa memang dalam pengendalian sosial bahwa memang perlu adanya aturan yang diciptakan untuk bagaimana masyarakat itu bisa tertib dalam hal bermasyarakat. Tapi kalau menurut saya memang soal KUHP ini yang menjadi poinnya, menjadi keluh kesah juga terhadap saya bahwa seharusnya dalam hal khususnya di kebebasan berpendapat itu harus dilaksanakan atau harus disuarakan karena dalam undang-undang saja kan sudah diatur terkait kebebasan berpendapat. Cuma menurut saya bahwa untuk pengendalian atau undang-undang terkait RKUHP ini harus tidak sesuai juga, harus saya lihat dari undang-undang ini negara memperlihatkan bahwa setiap masalah-masalah yang sebenarnya harus dibicarakan secara musyawarah, kenapa harus dipidanakan? Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, ini keren-keren banget ya dari keempat teman-teman mahasiswa ini. Walaupun mereka dari berbagai jurusan yang berbeda, ada yang dari jurusan ilmu hukum, ada teknologi informasi dan juga sosiologi ya. Dan ini perspektif mereka terkait pengaruh KUHP 2023 ini berbeda-beda. Dan kalau mau konkret lagi boleh minta pandangan tentang kasus Rocky Gerung mungkin dari sisi mahasiswa ilmu hukum nih. Dari Kemi mungkin? Ya, mungkin kalau dari aku untuk Rocky Gerung, pertama, bahwa setiap masyarakat Indonesia ini dilegitimasi memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Apapun itu. Karena itu dilegitimasi melalui pasal 28, bahwa kita memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Bahkan dalam tataran hukum internasional pun, seperti misalnya DUHAM di pasal 19-nya, itu menyebutkan dengan cara apapun kita boleh menyampaikan pendapat kita, kritik kita, saran kita. Karena ini menjadi salah satu dimensi demokrasi, bahwa rakyat menjadi atau memegang kedaulatan tertinggi. Untuk masalah Rocky Gerung, menurut saya pribadi sebetulnya itu merupakan hak Rocky Gerung untuk menyampaikan isi dan pendapatnya terkait dengan kebijakan pemerintah.
kebijakan apa yang dianggap mungkin tidak sesuai dengan pandangan dia, dengan keilmuan dia, atau memang menurut pandangan dia juga kurang tertata terhadap sistem dan juga kepengaruhannya terhadap masyarakat. Namun kembali lagi sebetulnya kepada teknik dan batasan-batasannya. Saya tidak membenarkan dengan kata-kata yang terlalu buruk karena saya juga percaya bahwa setiap hak yang kita jalankan, setiap kewajiban yang ada, ini juga dibatasi dengan hak dan kewajiban orang lain. Jadi tidak semerta-merta ketika kita memang mempunyai hak itu, ya kita boleh semena-mena. Tidak ada batasan-batasan tertentu. Namun terkait dengan penyampaian pendapat, ekspresi itu merupakan kebebasan setiap orang untuk menyampaikannya. Apalagi yang dikritik ini bukan personnya, bukan personilnya, bukan orangnya, tapi kebijakannya, kinerjanya, yang ini menjadi salah satu bentuk daripada pertanggungjawaban dari si pemangku kekuasaan, kebijakan. Karena opsinya atau poinnya bakalan langsung kena kepada masyarakat. Anggaplah Rocky Gerung sebagai masyarakat untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan pandangan dia. Menurut saya itu sih Kak Deborah. Oke, makasih loh pandangannya dari Kemi. Dan mungkin kita bisa lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Gimana sih mahasiswa teman-teman ini menanggapi atau merespon ketentuan-ketentuan seperti apa advokasi atau kegiatan yang sudah teman-teman lakukan di kampus masing-masing untuk menentang implementasi pasal-pasal bermasalah ini ya dalam KUHP 2023 yang mungkin mempengaruhi kebebasan berpendapat. Mungkin bisa ke Salsabila dulu, lalu lanjut ke Afifah. Iya. Dari aku sendiri, berdasarkan dari data yang udah aku cari di di kampus ya, di lingkungan kampus, BEM sendiri udah juga selaku yang punya pergerakan gitu terkait semua hal yang bercakup dengan ini, mereka juga udah ada mengikut sertakan kami untuk melakukan aksi demonstrasi maupun aksi simbolik untuk menyatakan adanya ini KUHP ini ada yang bermasalah. Kita harus gerakan hal tersebut. Selain itu juga sebenarnya ada juga kayak UU Cipta Kerja ataupun juga yang lain seperti UU ITE. Nah itu kalau nggak salah udah dilakukan 3 kali demonstrasinya dan juga aksi simboliknya di tahun kemarin. Dan alhamdulillah untuk penerimaan aspirasinya sendiri dari pemerintah daerah khususnya DPRD itu juga merespon dengan baik hal tersebut gitu. Dan untuk sekarang lebih pada seperti penggiringan untuk bagaimana ini responnya bisa dibawa gitu sampai ke tingkat atas gitu. Dari kami itu saling bergandengan gitu, dan juga mungkin untuk tantangan utamanya sendiri seperti hal ada tren turunnya gitu. Jadi setelah tersebut sudah ada aksi itu awareness terkait peristiwa dan maupun adanya KUHP bermasalah ini ternyata semakin menurun gitu. Jadi awareness yang menurun ini yang masih menjadi tantangan utama bagi kami selaku mahasiswa lain yang masih bisa mempertahankan awareness tersebut supaya bisa mengedukasi mahasiswa lainnya mungkin masih saja belum tahu terkait KUHP bermasalah ini maupun UU bermasalah lainnya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke Viva. Pandangannya seperti apa? Halo, Viva masih di mute? Sorry, oke, sudah aman Kak? Udah. Oke, jadi advokasi itu menurutku nggak melulu harus yang campaign ya. Dengan cara kita berdiskusi atau membuat ruang forum seperti ini kan juga masuknya advokasi. Jadi paling kecil atau mungkin paling bisa kita lakukan sebagai mahasiswa atau yang aku lakukan sendiri di kampus, kita tuh melakukan kajian, kita menganalisis gimana sih isi KUHP, karena kan juga panjang ya, kurang lebih ada 37 bab, ada ratusan halaman gitu kan. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, terus juga yang aku lakukan juga, kita paling utama melakukan kajian, dan gak jarang juga dari teman-teman di kampusku yang memang aktif dalam aksi Kamisan atau mungkin aksi Selasa gitu kan, untuk membahas terkait isu di KUHP sendiri. Walaupun memang menurutku PR-nya adalah gimana kita bisa mempertahankan momentum, karena kan 2026 ya, udah salah 2 tahun lagi gitu, sudah bisa diberlakukan gitu KUHP. Oke, tapi kalau awareness yang kamu lihat di lingkungan kampus kamu sendiri gimana sih sejauh ini?
Kalau di kampusku sendiri tentu kita sering banget ngebahas. Jadi kalau sebelum kelas tuh udah jadi bahan diskusi biasa. Jadi awareness untuk di kampusku sendiri juga sudah tinggi tentu karena ini menjadi tugas juga, menjadi bahan pembicaraan di kelas-kelas juga gitu. Jadi untuk awareness sendiri untuk di lingkunganku di kampus juga sudah tinggi, cuman memang menjadi PR mungkin yang menjadi refleksi diriku lagi gimana caranya aku yang sudah mengerti ini bisa membagikan pengetahuanku atau pandanganku kepada teman-teman yang di luar yang masih awam atau teman-teman yang memang tidak berkuliah hukum. Oke. Nah, mungkin kita bisa ke Fitra dulu nih. Fitra, kalau yang kamu lihat apa sih yang masih dapat atau belum dilakukan oleh mahasiswa sebagai respon dari pasal-pasal bermasalah ini? Mungkin strateginya seperti apa nih? Ya, langsung saja Kak. Kalau saya melihat untuk kita sebagai mahasiswa yang belum kita lakukan, memang kalau saya melihat secara di Sulawesi Tengah ya, khususnya Kota Palu, memang bicara soal gerakan memang sangat kurang karena pertama ya langkah-langkah seperti yang kita lakukan memang sampai hari ini sama seperti teman-teman katakan tadi, lebih ke perbanyak diskusi dan sering juga berkolaborasi dengan beberapa LSM yang berada di Sulawesi Tengah soal membicarakan soal RKUHP ini. Cuma untuk yang belum kita lakukan sejauh ini belum ada seperti forum besar atau luar daerah yang kita lakukan untuk membicarakan secara luas terkait RKUHP ini, karena menurut kami bahwa yang bicara soal, apalagi kami sebagai mahasiswa sosiologi, untuk bicara soal hukum pasti ya kami punya keterbatasan. Cuma lagi-lagi yang belum kami lakukan, kami belum melakukan seminar nasional mungkin atau forum-forum yang antar wilayah. Mungkin saya seperti itu saja. Oke, nah supaya bisa lebih ditingkatkan lagi awareness-nya juga di teman-teman mahasiswa, mungkin kita perlu juga lakukan podcast roadshow gitu ya ke kampus-kampus. Boleh Kak, boleh Kak. Jadi bagus Kak. Oke. Tunggu ya Kak. Betul. Tunggu ya. Nah, kemudian lanjut lagi nih untuk Afifa dan juga Kemi nih, mahasiswa-mahasiswa dari jurusan hukum. Sejauh mana sih Mahkamah Konstitusi atau lembaga hukum lainnya telah merespon atau mengkaji potensi dampak KUHP 2023 ini terhadap kebebasan berpendapat? Juga bagaimana pandangan mahasiswa terhadap respon tersebut? Oke. Kemi, kita saling nimpalin ya Kemi ya. Ujian dulu nih kita nih. Jadi sebenarnya untuk dari MK-nya sendiri juga sudah ada JR, Judicial Review ya. Itu nomor 1 garis miring PUU nomor 21 2023. Itu dilakukan sama Ziko namanya pemohonnya. Cuman memang yang menjadi pokok pembahasan itu seingatku pasal 433 sama 434 KUHP baru tentang fitnah gitu. Kurang lebih pasal tentang fitnah, terus juga sama pasal 509 KUHP baru. Walaupun sayang sekali di amar putusannya itu ditolak, soalnya ditolak karena pemohon atau Bang Ziko ini itu dianggap tidak punya status quo atau mungkin dianggap tidak kurang oke lah untuk menjadi pemohon. Gitu. Benar nggak Kemi? Benar nggak? Ya benar sih, kayaknya legal standingnya belum dapat nih di MK gitu. Jadi lanjut dulu deh gitu. Iya, jadi dari MK-nya sendiri itu menimbangnya itu karena pertimbangannya tuh nggak bisa posita atau mungkin permohonan tuh tidak bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Nih, jadi konklusinya nih yang ada di putusan itu adalah pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Terus juga seandainya pun pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, pokok permohonan pemohon itu masih prematur. Jadi judicial review atau mungkin gugatan yang dilakukan oleh Ziko ke MK itu dianggap masih prematur, jadi ditolak gitu. Walaupun sebenarnya pasal kulit itu sudah lumayan kuat sih gitu dan udah panjang juga alasan-alasannya. Tadi Kemi sempat bilang legal standingnya belum dapat dari MK. Mungkin Kem bisa dielaborasi lagi soal ini?
Boleh Kak Deborah. Jadi aku mau bilang dulu mungkin dari pertanyaan Kak Deborah di awal tadi, nanti biar aku elaborasi ke jawaban ini. Pertama sebetulnya lembaga negara yang berkepentingan dalam hal ini ada DPR sebagai pembuat tentunya, dan ada juga Presiden sebagai salah satu teman lah untuk berkompromi antara DPR dan juga Presiden untuk membentuk suatu undang-undang atau suatu kitab undang-undang, kitab hukum pidana kita gitu. Jadi sebetulnya mereka bisa berembuk untuk membahas bagaimana terkait dengan pembentukan kitab undang-undang hukum pidana ini. Karena ini sudah disahkan menjadi undang-undang, maka tentunya legitimasi kekuasaannya kembali ke ranah MK sebagai salah satu lembaga yang memang mempunyai kewenangan untuk dalam menguji undang-undang di bawah undang-undang dasar seperti itu. Dan benar seperti yang disampaikan oleh Afifah tadi, Kak Deborah, aku sepakat. Sebetulnya sudah ada beberapa pengujian terkait dengan kitab undang-undang yang tahun 2023 ini, KUHP 2023 kepada Mahkamah Konstitusi. Namun memang dalam amar putusannya ini semuanya tidak diterima atau ditolak. Kalau misalnya tadi kata Afifah, sebetulnya alasannya kalau di amar putusan selain tadi legal standing ini kedudukan pemohonnya gitu. Apakah memang pemohonnya ini merasa dirugikan atau tidak ketika misalnya undang-undang ini dijalankan, KUHP 2023 ini dijalankan seperti itu. Amar putusan Mahkamah Konstitusi misalnya di putusan nomor 36 tahun 2023 soal kitab undang-undang hukum pidana, ini disebutkan seperti itu Kak Deborah. Jadi kedudukan daripada kitab undang-undang hukum pidana tahun 2023 ini yang bakalan berlaku di tahun 2026-nya ini belum memiliki dampak langsung kepada masyarakat seperti itu. Jadi Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa belum ada yang dirugikan karena dia belum berlaku. Jadi apa yang mau kita ujikan seperti itu. Jadi itulah menjadi pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi, dan melalui beberapa putusan juga yang sedemikian rupa, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ini masih prematur, belum dapat diterima. Jadi mungkin kalau misalnya dari saya sebetulnya ketika nanti tahun 2026 di sekitar Januari nanti setelah diberlakukan, di situ kita mungkin boleh lagi mengajukan permohonan judicial review terhadap kitab undang-undang hukum pidana ini. Jadi akan ada langsung nih dampak langsungnya atas keberlakuannya seperti itu. Itu dari saya Kak Deborah. Iya, ngomong-ngomong soal MK, emang akhir-akhir ini lagi famous banget ya tentang MK ini. Nah, mungkin masih ke Kemi dan juga Viva, apa yang membuat kriminalisasi dari kebebasan berpendapat ini sangat bermasalah? Apakah pidana merupakan satu-satunya cara buat menyelesaikan kasus kebebasan berpendapat? Boleh Kemi dulu atau aku dulu? Kemi boleh, boleh. Viva boleh. Boleh silakan Kemi silakan. Oke. Aku dulu. Sebetulnya Mbak Deborah, kalau misalnya berbicara soal kriminalisasi, ini tentu kental dengan pidana. Apakah segala sesuatunya harus dengan pidana? Ya jawabannya tentu tidak. Kalau misalnya semua dengan pidana, ya nggak ada lagi dong gunanya hukum tata negara, perdata, ekonomi, atau hal yang lainnya. Jadi sebetulnya masalah hukum tidak hanya akan diselesaikan dengan konsepsi pidana dan kriminalisasi. Berbicara soal kebebasan berpendapat dan kriminalisasi, sebetulnya kalau misalnya kita melihat di negara Belanda, karena KUHP lama kita itu kan diambil dari Belanda seperti itu. Belanda memang kental dengan konsepsi harus tunduk kepada penguasa, raja atau ratunya, karena memang sistemnya otoriter seperti itu. Berbeda dengan negara kita yang konsepsinya adalah demokrasi. Setiap orang memiliki hak dan kemampuan yang sama, equality before the law. Dan juga konsepsi bahwa hukum ini dibuat untuk melindungi, bukan malah untuk menghakimi atau untuk menusuk seperti itu. Jadi ini menjadi konsepsi yang hangat dan penting untuk dibahas. Saya pribadi sebetulnya tidak sependapat ketika konsepsi berekspresi atau menyampaikan pendapat ini serta-merta dijadikan sebagai salah satu konsepsi hukumnya adalah hukum pidana. Jadi seolah-olah ketika kita salah berbicara ini tiba-tiba dipidanakan. Ketika memang kita menyampaikan kritik tiba-tiba dipidanakan. Karena menurut saya sebetulnya ada langkah-langkah lain seperti misalnya melalui administrasi di awal, misalnya surat menyurat, belum lagi kompromi dua arah karena kan kita sistem mufakat musyawarah. Hal ini juga bisa diselesaikan seperti itu karena kan ada konsepsi damai juga dalam konsepsi hukum kita. Jadi ini jauh lebih diutamakan. Karena gini juga Kak Deborah, konsepsi hukum pidana ini kan dijalankan dari pajak masyarakat gitu. Jadi ketika masyarakat mengkritik nih pemerintahnya, tiba-tiba dieksekusi melalui hukum acara pidana di pengadilan. Jadi seolah-olah ya akan berguling seperti roda setan saja di situ-situ dan tidak menemukan solusi yang nyata juga. Jadi menurut saya sebetulnya boleh ada batasan-batasan, tapi batasan-batasannya juga harus konkret, sejauh mana, selebar mana, agar masyarakat juga tidak bingung akan hukum yang ada. Karena hukum ini konsepsinya terkadang multitafsir, beda orang beda penafsiran seperti itu.
Dan juga kalau misalnya ada konsep hukum lain akan jauh lebih baik selain pidana. Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, ada administrasi mungkin atau konsep si perdata yang tidak serta-merta mengkriminalisasi orang yang menyampaikan suara dan aspirasinya. Karena berbeda dong menyampaikan aspirasi, suara, pendapat, kritik dengan tindak pidana. Itu dari saya Kak Deborah. Mungkin boleh ditambahi Afifah juga. Oke, silakan. Aku mau nambahin dikit aja sih. Sebenarnya kalau misalnya dibilang apakah harus pidana, tentu tidak gitu kan. Jadi tergantung juga nih poinnya tuh mau kemana. Karena kan juga ngajarnya yang memang merasa dicemarkan namanya, terus approach-nya tuh ke perdata gitu kan. Dengan minta ganti rugi karena namanya sudah jelek, atau mungkin ganti rugi material, atau mungkin ganti rugi imaterial kan. Jadi sebenarnya kalau jalannya itu harus pidana tidak, tapi memang aku juga setuju kriminalisasi atau isu terkait berdemokrasi ini memang dekatnya itu ke pidana sama ke HPN. Itu udah bestie banget tuh berdua tuh. Jadi sebenarnya kalau misalnya apakah kebebasan kriminalisasi dari kebebasan berpendapat itu sangat bermasalah, menurutku iya, karena aku yang di pasal 9 deklarasi HAM seingatku, kita tuh sebagai warga negara atau sebagai masyarakat juga punya kebebasan untuk menyuarakan pendapat gitu kan. Jadi sebenarnya yang harus difokuskan itu bukan kebebasannya. Kalau misalnya memang tadi kayak Kemi bilang konsepnya itu adalah batasannya kurang jelas, ya tentu berarti kita harusnya berdiskusi batasannya seperti apa sih. Karena kan kalau misalnya membahas terkait persinggungan, penyerangan kehormatan itu tanpa diskusi atau mungkin tanpa kejelasan yang detail, itu pasti bakal jadi abu-abu. Bisa aja aku cuma bilang, Kemi kamu bajunya kok abu-abu ya, bisa aja Kemi tersinggung gitu kan. Bisa aja Kemi kayak apaan sih si Afifah kok ngomongin gue baju abu-abu, maksudnya apa nih gitu kan. Walaupun sebenarnya aku cuma kayak bajunya bagus ya gitu. Jadi paling utama itu adalah ruang diskusi gimana kita bisa satu kepala nih gitu. Apakah apakah A ini adalah tersinggungan, apakah B atau B ini adalah memang penyerang kehormatan gitu. Jadi paling utama itu sebenarnya yang masih PR gitu ya. Gimana sih kita bisa satu definisi mengenai apa itu ketersinggungan, apa itu penyerangan kehormatan gitu kan. Karena itu lumayan banyak juga dibahas di KUHP gitu kan. Iya, karena sejauh ini batasan-batasannya juga masih abu-abu seperti itu ya, nggak jelas. Jadi nggak melulu konsepsinya soal hukum pidana aja, artinya jalur keperdataan juga bisa ya. Mungkin perihal ini bisa lebih dalam dibahasnya supaya edukasi ke masyarakat juga lebih menyeluruh. Karena setahu aku, koreksi kalau aku salah ya, perdata itu urusannya hanya soal utang piutang, batasannya nggak spesifik berarti ya, teman-teman. Perdata itu, jadi kalau kita ngebahas perdata sama pidana, Kemi mungkin boleh timpatin. Sesimpelnya kalau perdata itu memang mostly private material, dan kalau pidana memang umum, jadi dasar gugatannya juga beda. Kalau pidana memang biasanya lebih banyak untuk penjara atau lain-lain. Kalau perdata biasanya untuk ganti rugi, walaupun sebenarnya kita nggak harus pidana juga gitu. Misal aku ngomongin Kemi nih, Kemi itu ABCDFG gitu. Kemi juga bisa mungkin mengajukan gugatan perdata ke aku, karena si Afifah nih ngerusak nama gue jadi jelek nih. Nama gue yang harusnya gue bisa isi podcast di KBR, tapi nggak bisa, gue sudah rugi nih, gitu. Sudah rugi sekian ratus miliar, kayak gitu juga bisa sih Kak. Jadi nggak harus pidana, dan memang kalau dari pengalamanku sendiri dan aku melihat proses pidana memang luar biasa, lebih effortnya luar biasa lebih daripada perdata gitu sih Kak. Iya, karena memang karena masih banyak masyarakat yang awam ya soal KUHP dan juga hukum pidana atau perdata ini. Yuk edukasi lebih kencang lagi soal hukum ini kepada masyarakat luas. Ya, silakan Kemi mau nambahkan? Dari aku sebetulnya sejalan sama Afifah sebetulnya tadi. Yang pertama memang kita harus bikin dulu konkretnya nih, mau seperti apa, biar masyarakat juga nggak multitafsir. Karena Kak Deborah dalam hukum itu tuh berlaku namanya ajas atau teori hukum, fiksi hukum. Jadi masyarakat ini dianggap tahu, dianggap paham, dan dianggap mengerti. Walau terkadang mereka tidak tahu dan tidak mengerti.
Seperti itu. Jadi misalnya nih, kita Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 ini sudah disahkan. Jadi serta-merta ketika sudah ada dibukukan tanda tangan dan pengesahan, maka setiap orang itu, siapapun itu warga negara Indonesia, dianggap harus paham dan harus tahu. Jadi ketika memang ada yang terlibat masuk ke pengadilan, ya mereka sudah dianggap tahu bahwa itu tidak boleh atau itu dilarang. Namun nyatanya dalam implementasi adalah banyak masyarakat, seperti lingkungan saya saja lah di kampung seperti itu. Banyak yang tidak mengerti bagaimana eksistensi hukum ini, pengaturan hukum, apalagi soal kebebasan berbicara dan berpendapat seperti itu. Jadi memang perlu nih lingkup bahwa pemerintah sosialisasinya jangan muluk-muluk di kota-kota besar, jangan muluk-muluk di universitas ternama di ibu kota gitu. Tapi perlu juga menjangkau daerah-daerah terpencil. Karena Indonesia bukan soal ibu kota Jakarta mungkin, atau bukan kota-kota besar saja, tapi soal seluruh wilayah Indonesia. Jadi mungkin itu juga boleh diperketat. Soal hukum tadi dari aku pribadi sebetulnya menganggap bahwa kalau pidana memang itu lingkupnya adalah umum. Jadi kalau perdata itu lingkupnya lebih privat. Jadi kalau misalnya umum ini dalam artian setiap orang bisa mengadukannya. Kalau misalnya dalam konsep privat, orang yang merasa dirugikan, dialah yang mengadukan gitu. Misalnya antara aku dengan Kak Deborah, aku dengan Afifah, dengan Fitra, atau dengan Salsabila. Jadi lingkupnya terkadang lebih kepada ranah privat atau perdata seperti itu. Tapi apakah masalah terkait dengan berekspresi, berpendapat tadi juga bisa dilingkupkan dengan perdata? Tentunya bisa. Kan dengan Afifah tadi, misalnya soal kritik yang bisa mengancam eksistensi nama baik nih, padahal tadi aku bisa taken kontrak 100 juta, tapi gara-gara pencemaran nama baik tadi, kontraknya jadi nggak disetujui atau jadi gugur. Jadi aku bisa menggugat itu secara perdata gitu. Makanya sebetulnya mau lingkup perdata atau pidana itu bisa saja. Tapi konsepnya bukan di situ sebetulnya. Konsepnya adalah bagaimana pemerintah saat sekarang ini dengan instrumen hukum yang ada, ini tidak hanya sekedar membuat instrumen untuk mengekang masyarakat, tidak. Itu untuk melindungi masyarakat. Pun ketika ada batasan, batasannya ini harus proporsional antara apa yang diatur dengan apa yang akan dilakukan. Jangan seolah-olah jadi bentuknya pemerintah jadi otoriter, padahal yang diharapkan tidak demikian. Itu sih kalau dari aku, Kak Deborah. Oke, kita ke Salsa dan juga ke Fitra yuk. Kalau menurut kalian berdua nih, apa faktor-faktor yang menghambat advokasi ini tidak berjalan dengan baik? Mungkin dari Salsa dulu, nanti disambung Fitra. Mungkin kalau dari aku sih dari segi apa ya, jurusan aku sendiri teknologi informasi mungkin karena di tempat kita ini luas ya, tapi jangkauan informasinya masih cukup terbatas ya. Nah jadinya timbul indikasi adanya kurangnya kesadaran publik akan hal tersebut. Tapi sebenarnya bukan berarti mereka nggak tahu terkait hal ini. Bisa saja mereka udah tahu kok gitu. Salah satunya juga dari salah satu yang saya lihat ini penelitian analisis sentimen dari media kernel Indonesia punyanya Bang Ismail di Twitter, sering kali ada lewat ya kalau misalkan sering ada baca berita sekarang ya. Nah di sana dia Oke, Salsa mungkin sinyalnya agak media terganggu. online maupun media sosial untuk terkait adanya Mahkamah Konstitusi maupun Oke, lanjut Salsa. Oke, Salsa bisa dilanjut? Udah ya berarti? Udah. Halo? Iya. Oke. Kalau dari sentimennya sendiri di media ya, media online sama media sosial, terbukti kalau dari khususnya dalam topik Mahkamah Konstitusi maupun KUHP, dalam khususnya menolak KUHP, itu mereka sentimennya lebih banyak negatif gitu daripada positifnya. Ini berarti warga atau netizen Indonesia itu udah mengetahui kalau adanya terjadinya ini dan semuanya yang ada untuk melakukan sebuah kritisasi ini gitu loh. Tapi di sini kita balik lagi, jika kalau mereka tahu, apakah mereka paham akan hal tersebut? Nah itu yang mungkin jadi salah satu tantangan besar buat kita untuk bisa mengedukasi dan meningkatkan awareness-nya lagi buat mereka bisa paham dan mengerti dan mengimplementasikan akan hal tersebut. Seperti itu sih kalau dari saya. Ya, lagi-lagi soal awareness dan pemahaman ya. Lanjut ke Fitra, silakan. Ya, kalau untuk saya Kak, pertama yang menjadi faktor-faktor penghambat dari advokasi kita selama ini, memang kalau menurut saya, pertama sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Salsa bilang. Sebenarnya kurangnya kesadaran dari masyarakat atau kita mahasiswa dalam membahas terkait undang-undang dari KUHP ini. Itu yang menjadi masalah juga. Cuma lagi-lagi juga yang menjadi poinnya juga bahwa yang menjadi faktor penghambat adalah
kurangnya akses media menurut saya. Bahwa di mana kalau kita melihat dari realitanya ya, kalau kita melihat di media sekarang, kebanyakan media-media itu tidak menampilkan atau tidak menyuarakan terkait undang-undang ini. Karena saya lihat bahwa media-media Indonesia adalah media-media yang dikuasai oleh segelintir orang yang betul-betul berpihak kepada negara. Jadi itu menurut saya menjadi penghambat besar kita kenapa sampai sekarang terkait KUHP ini tidak tersebar luas. Itu yang menjadi masalahnya juga kalau menurut saya. Baik. Dan yang ketiga menurut saya lagi-lagi masyarakat sekarang atau kita sekarang mengalami ketakutan terkait undang-undang ini. Karena menurut saya bahwa dari masalah undang-undang ini banyak kita sebagai mahasiswa atau masyarakat pada umumnya merasa bahwa jika kita menyuarakan atau bersuara terkait hal yang benar, itu akan dipenjarakan. Jadi pandangan masyarakat seperti itu. Cuma lagi-lagi ya, kalau menurut saya memang untuk menjadi poin yang besarnya kita harus tetap mengampanyekan soal isu-isu terkait ini. Apalagi 2026 akan berlakunya undang-undang KUHP ini. Mungkin itu saja, Kak. Ya, yang penting kita sebagai masyarakat jangan sampai apatis gitu ya buat ngomongin soal KUHP ini. Nah, kita balik lagi ke Vivah dan Kemi. Beberapa waktu lalu kita lihat kemenangan Haris dan Fathia ya, Mas Haris dan Mbak Fathia. Kalau menurut kalian, apakah kasus ini memberikan harapan pada proses hukum di Indonesia, khususnya dalam memberikan keadilan untuk kelompok yang mengkritik kekuasaan? Oke. Sebenarnya kalau personal opinion itu memberikan harapan, tapi kan tetap ya karena dakwaan itu kalau yang aku ingat itu dari pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, 310 KUHP, sama pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Please correct me if I'm wrong. Cuman yang jadi masalah adalah undang-undangnya masih ada gitu. Dan tentu karena undang-undangnya masih ada, bisa aja nanti ada kejadian yang serupa lagi. Jadi mungkin lesson learn atau mungkin hal yang bisa aku rasakan adalah kalau misalnya selama undang-undangnya masih ada, masih karet atau mungkin penjelasan masih kurang jelas, tentu pasti semua bisa kena gitu. Ditambahkan juga sekarang undang-undang UTE juga sudah direvisi ya. Dan jadinya lebih jelas lagi dan esensi Undang-Undang ITE yang pasal 27 ayat 3 yang tentang pencemaran nama baik itu juga masih ada. Jadi sebenarnya kalau aku sih merasa aku sendiri juga masih lumayan takut kadang untuk bersuara secara gamblang. Jadi selama undang-undangnya masih ada, tentu rasanya masih sulit untuk kita mendapatkan keadilan. Oke. Kalau ke Kemi mungkin kita melihat juga kasus-kasus pembungkaman kritik tidak hanya terjadi dalam kasus Mas Haris dan Mbak Fathia sebelumnya ya. Gimana kalau kasus-kasus lain seperti contohnya 3 petani pakel di Banyuwangi misalnya. Ini juga dapat memberikan public pressure sebesar kasus Haris Fathia kah? Atau menurut kamu gimana nih? Apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk memberikan public pressure ini? Ya, kalau dari aku Kak Deborah sebetulnya harus ya, karena ini lingkupnya konsepsi yang dilaksanakan di pidana gitu. Jadi otomatis ketika memang nanti hakim memutus bahwa akan dipenjarakan atau dengan hukuman apapun, ini tentu berdampak nanti selanjutnya kepada konsepsi kebebasan berpendapat. Pertama yang aku mau bilang bahwa memang ada angin segar sementara karena melalui putusan pengadilan, melalui putusan hakim, Mas Haris dan Mbak Fathia kemarin dinyatakan bebas, seperti itu. Tapi kan ini dalam konsepsi pengadilan yang dilaksanakan oleh Mbak Fathia dan Mbak Haris yang memang punya banyak tekanan publik seperti itu. Publik memang mempunyai perhatian yang lebih ke arah situ. Namun bagaimana dengan masyarakat kecil yang tidak terkenal mungkin, yang bahkan ada di pelosok-pelosok sana yang tidak mempunyai kekuatan sebesar mungkin Mbak Fathia dan Mas Haris seperti itu. Ini tentu menjadi pertanyaan. Karena konsepsi daripada hukum itu kan berlakunya misalnya pandangan hakim. Mungkin pandangan hakim yang di sana menyatakan bebas. Lantas bagaimana dengan hakim yang lain? Ketika aturannya masih ada seperti kata Mbak Afifah tadi gitu. Dari aku pribadi sebetulnya ketika memang terkait dengan kasus 3 petani pakel di Banyuwangi, ini kita selaku mahasiswa, masyarakat juga ini harus memberikan tekanan publik juga yang besar seperti kasus yang terjadi untuk Mbak
Mbak Fatia dan Mas Haris seperti itu. Mungkin dengan men-tweet di Twitter atau postingan Instagram atau mungkin kita suarakan lagi melalui Instastory kita atau mungkin bikin campaign-campaign seperti waktu KUHP 2023 misalnya kita semua bisa kena, ini juga kita bisa mungkin membuat campaign agar kasus-kasus demikian ini kita bisa ikuti gitu. Karena Mbak Deborah, menurut aku keunggulan saat sekarang ini terkait dengan kebijakan pemerintah adalah mudah viral. Netizen kita sekarang udah pintar-pintar katanya gitu. Jadi hal-hal yang demikian ini kita bisa bawakan ke lingkup suara masyarakat bisa digaungkan lagi. Seperti itu. Kalau dulu-dulu kan ya minim akan partisipasi masyarakat karena memang hanya sebatas media televisi, radio. Sekarang kan kita udah punya banyak media nih yang bisa membuat masyarakat lebih menyampaikan aspirasinya, mendukung, dan juga agar membuat tekanan kepada pemerintah, pemegang kekuasaan, agar mereka juga tahu seperti itu. Masyarakat ini bukan orang yang bisa dibodoh-bodohi lagi. Masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang kuat tentang hukum dan tentang segalanya. Mungkin tekanan pressure-nya lebih ke arah untuk kita lebih membuat hal ini tetap viral gitu, tetap ada di trending agar setiap orang, setiap penegak hukum memiliki perasaan yang sama untuk mendukung keadilan, membela kebenaran, bukan malah menjerumuskannya ke jeruji besi ketika dia juga tidak bersalah seperti itu. Itu dari saya, Mbak Deborah. Semoga setelah ini FYP konten-konten soal ini ya, supaya semakin banyak masyarakat yang aware tadi. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir buat teman-teman semuanya. Bentuk advokasi atau kolaborasi seperti apa sih yang mungkin dan ingin dilakukan oleh teman-teman di daerah masing-masing dalam skala daerah maupun nasional? Sekalian rekomendasi apa nih yang ingin disampaikan melalui podcast kita hari ini? Mungkin mulai dari Viva, habis itu dilanjut Salsa, Kemi, baru Fitra ya. Bentuk advokasinya bisa kayak gini. Kita ngebahas kayak gini kan juga bentuknya advokasi ya. Nanti banyak teman-teman yang dengerin gitu. Jadi kalau kita nggak bahas advokasi atau kolaborasi, tentu kita bisa mulai dari hal yang kecil dulu. Dengan apa? Dengan cara gimana sih kita pas lagi ngobrol sama temen nih, lagi nongki-nongki di coffee shop ternama, kita ngebahas di situ dengan teman-teman yang masih awam. Misal aku kuliah hukum dan aku mau nge-share info nih ke temanku yang lagi kuliah biologi. Gimana caranya temanku yang kuliah biologi ini tuh mengerti gimana sih hukum gitu, apa sih dampaknya ke mereka gitu kan, karena hukum sendiri kan dampaknya nggak cuma ke anak-anak hukum atau yang mengerti hukum ya, ke semua orang kan selama statusnya sebagai warga negara. Jadi dengan cara advokasi simpel, kita ngobrol sama teman dan kita berusaha untuk memahami konteks, terus juga gimana caranya kita bisa sederhanain konteks yang ada, itu juga bentuk advokasi gitu. Tapi kalau memang dalam skala nasional, aku sebenarnya lebih pengen untuk mungkin nulis ya, karena memang aku suka nulis. Terus juga dengan ngobrol seperti ini juga menurutku ada yang menarik dan oke banget buat di-share. Dan tadi juga Kemi bilang kalau misalnya sekarang gampang banget viral, walaupun mungkin algoritmanya kita juga perlu belajar lagi gitu. Jadi advokasi bisa dimulai dari hal kecil. Bisa dimulai dengan cara kamu ngobrol sama teman, mendiskusikan dengan keluarga, atau dengan ngobrol di Zoom juga nggak apa-apa. Jadi yang penting menurut aku adalah advokasi itu gimana kita menjaga momentum ya, gimana hal-hal yang mau diadvokasi itu kita bisa mengerti. Jadi advokasi selain kita mempertahankan orang-orang yang sudah bersuara, gimana caranya juga orang-orang yang mungkin belum satu suara sama kita itu bisa mau untuk mendengarkan kita, atau mungkin yang menentang kita itu bisa untuk tidak menyerang kita gitu loh. Jadi itu dulu mungkin yang menurut aku hal yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa gitu sih Kak. Itu keren banget sih idenya dari Afifa tuh, nongkinya jadi berkualitas gitu ya ngobrolinnya. Bisa saling sharing ilmu. Dan mungkin dari ketiga teman-teman yang lain, dari Salsa, Kemi, dan Fitra, boleh singkat saja, silakan. Dari aku ya, kalau dari aku sendiri tentunya bentuk advokasi dan kolaborasi sendiri belum bisa terwujud kalau misalkan tidak adanya atau kurang adanya partisipasi dalam masyarakat itu sendiri. Jadi mungkin dari aku untuk hal meningkatkan advokasi atau kolaborasi itu sendiri, tentunya juga kita harus meningkatkan partisipasi mereka buat bisa mengedukasi yang lainnya. Jadi ya contohnya misalkan udah tahu nih kalau ada terkait ini udah tahu terkait adanya advokasi ini, jangan didiemin aja gitu sama diri sendiri. Jadi tanyakanlah dengan yang lain, diskusikanlah sama yang lain biar jadi lebih mereka aware dan tahu gitu dengan hal ini. Namun selain itu juga
untuk dalam acara-acara formal juga bisa kita lakukan dengan cara misalkan melakukan seminar, kampanye, ataupun juga dalam melakukan lomba-lomba. Kalau dari saya sendiri kan TI ya, teknologi informasi atau IT itu ada namanya hackathon gitu. Mungkin saya kalau misalnya mau membuat aplikasi atau startup yang berbasis dengan hukum maupun digital juga bisa dilakukan seperti itu kalau dari saya. Oke, terima kasih Kemi dan Fitra, silakan. Baik Kak, kalau dari aku sebetulnya yang pertama, bahwa kita harus membentuk suatu konsepsi pemahaman yang sama terkait dengan apa yang mau kita perjuangkan. Jadi ketika bersama-sama mungkin nanti bakalan jauh lebih baik hasilnya. Ada beberapa hal mungkin bentuk advokasi yang bisa kita lakukan. Pertama mungkin untuk teman-teman hukum yang mengerti soal hukum, mengerti KUHP 2023, kita bisa kasih sosialisasi pemahaman kepada teman-teman yang tidak, masyarakat yang tidak mengerti. Mungkin cara-caranya sederhananya mungkin kita bisa bikin konten-konten TikTok, karena masyarakat kita sekarang fokusnya banyak di TikTok, di Twitter, Instagram, jadi memang lingkupnya sekarang lingkup digital, karena sampai juga kalau misalnya harus datang ke daerah sana, ke daerah sini, yang lingkupnya juga jauh gitu. Itu bisa kita lakukan. Kedua mungkin publikasi kajian, karena saya juga ada di beberapa organisasi bidang-bidang kajian, kita bisa bikin kajian, kita publikasi agar masyarakat, teman-teman juga bisa tahu, dan mungkin hal-hal yang serupa dengan teman-teman juga bisa kita lakukan bersama. Kompetisi mungkin atau hal lainnya yang memang lingkupnya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Mungkin itu bisa kita lakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karena poinnya Kak Deborah, kalau dari aku, kita nggak bisa lagi menentang adanya KUHP 2023. Karena ini bakalan berlaku secara keseluruhan. Yang bisa kita lakukan adalah memahamkan diri kita untuk apa yang bisa kita lakukan agar tidak terkena, atau nanti ketika sudah berlaku kita lakukan judicial review lagi ke Mahkamah Konstitusi. Itu dari aku Kak Deborah. Oke ya, mungkin untuk lebih tajam lagi kita bisa bikin FGD atau bootcamp gitu ya. Nanti tunggu dari Engage Media nih. Oke, nah terakhir dari Fitra, silakan singkat saja. Ya, kalau dari saya Kak, untuk advokasi dan langkah-langkah kolaborasi ke depan, menurut saya memang kita harus meng-up kembali terkait KUHP ini, menyuarakan kembali. Pertama, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya, yaitu khususnya masyarakat-masyarakat yang berada jauh dari ibu kota. Karena menurut saya bahwa memang ini sangat penting, dan menurut saya juga bahwa kita harus melakukan kolaborasi dengan setiap lembaga yang paham terkait undang-undang ini. Karena menurut saya jika cuma kita sendiri yang menyuarakan itu sangat sulit untuk terekspos kembali. Jadi menurut saya bahwa pentingnya untuk melibatkan media, pada khususnya kan kita tahu sekarang ini ke depan pasti media sangat dibutuhkan. Jadi menurut saya bahwa pentingnya media atau organisasi besar dalam menyuarakan terkait RKUHP ini. Mungkin saya begitu. Terima kasih. Ya, yang penting pemerataan ya, bukan kota besar sentris. KBR juga bisa loh jadi corong untuk menyuarakan tentang hal ini. Siap banget kita membantu. Baik teman-teman, terima kasih sekali. Terima kasih untuk Afifah, Salsabila, Kemi, dan Fitra yang sudah ngobrol banyak tentang KUHP hari ini. Dan seperti itulah tanggapan tentang polemik pasal KUHP dari teman-teman mahasiswa kita yang pintar-pintar sekali. Dan seperti yang kita ketahui, masih banyak pasal KUHP yang harus lebih dipertimbangkan lagi. Terima kasih Anda sudah menyimak podcast 404 Page Not Found yang dipersembahkan oleh Engage Media. Untuk ide dan masukan, silahkan kirimkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast 404 Page Not Found, dan ikuti juga podcast yang cocok untuk curious minds kamu di www.kbrprime.id atau melalui platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Deborah Tanya pamit. Salam.